Nggak ada bedanya saya mati dan hidup lagi kan, gitu loh. Saya hanya kepengen menyumbangkan ini informasi ini kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ijazah Jokowi palsu SMA-nya. Kalau saya nggak bisa buktikan dalam waktu 3 kali 24 jam, tembak kepala saya. Siapa itu, Pak? Jokowi. Ibunya yang Cina, namanya Yap Meiwa. Oh, ibunya Yap Meiwa. Tapi dia betul-betul pernah berdomisili di Solo. Iya, dia agennya Cina, masuk sini tahun 60, 61 lahirnya Jokowi. Oh, itu jawaban itu ya? Iya. Jadi dia masuk ke Indonesia tahun 60. 60. Ya. Ibunya? Yap Meiwa namanya. Oh, ibunya. Iya, iya. Jokowi terlahir di Jakarta. Di Solo, 61. Ya. Iya. Nah, sekarang makamnya Yap Meiwa di Singapura. Karena dia berjasa kepada Pak Harto menangkap Aidit. Yang menangkap Aidit itu dia. Karena dia sebagai lady escortnya Aidit suruh lari ke Cina. 74 dia kawin lagi dengan orang lain namanya Insinyur Sujati, punya anak Michael Bimo Putranto yang kemarin impor bis Jakarta di Cina. Salam wartawan, jurnalis never dies. Babang Tri, Jokowi undercover. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Menguak lika-liku laki-laki bernama Joko Widodo sesuai versi buku Jokowi Undercover 2. Berawal dari 3 lelaki bersaudara ini, yaitu Wijiatno, Mulyono Irlambang, dan Heru Purnomo. Mulyono Irlambang memiliki seorang putra bernama Hari Mulyono, sedangkan Heru Purnomo, adiknya, memiliki seorang putri bernama Idayati dari pernikahannya dengan Sujiatmi alias Jinem. Karena kecintaan terhadap saudara sepupunya, maka Hari Mulyono menikahi adik sepupunya Idayati. Inilah pasangan Heru Purnomo dengan Jinem. Saat Jinem ditinggal oleh suaminya Heru Purnomo dikarenakan harus menjalani hukuman di Nusa Kambangan terkait peristiwa G30S PKI, Jinem dinikahi oleh kakak iparnya, seorang jejaka lapuk bernama Wijiatno yang merupakan sopir pribadi tokoh PKI Aidit. Kedekatan Wijiatno dengan Aidit membuat Wijiatno dipercaya menjaga agen dari Cina yang sekaligus lady escortnya bernama Yap Meiwa. Pada suatu ketika, Yap Meiwa menjalin hubungan terlarang dengan Mulyono Irlambang. Dari hubungan tersebut terlahirlah seorang anak lelaki yang bernama Joko Widodo. Karena kondisi politik yang tidak menentu saat itu, maka Yap Meiwa sebagai agen dari Partai Komunis Cina harus meninggalkan Indonesia setelah berjasa menyerahkan Aidit kepada rezim Soeharto. Di sisi lain, setelah bebas dari penjara, Heru Purnomo pulang ke Karanganyar dan menikah dengan Eni binti Sumarto. Sumarto adalah kakak sulung Jinem yang juga merupakan anggota Partai Komunis Indonesia. Joko Widodo kecil akhirnya dirawat dan dibesarkan oleh Jinem yang merupakan istri dari pamannya, sampai kemudian dia beranjak dewasa. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian tentang silsilah Joko Widodo yang disampaikan oleh Bambang Tri di dalam buku investigasi jurnalistiknya yang berjudul Jokowi Undercover 2 ini? Karena sampai saat ini tidak ada bantahan sedikit pun secara kajian jurnalistik terhadap buku tersebut. Justru yang ada adalah memenjarakan Bambang Tri sebagai penulis buku Jokowi Undercover 2. Sujiatmi, Ibunda Jokowi. Ini jelas di dalamnya cetakan April 2014. Di sini juga banyak foto-fotonya, foto-foto yang kemudian oleh Bambang Tri disebut bahwa itu adalah foto
almarhum Hari Mulyono, teman Jokowi di Fakultas Kehutanan yang kemudian menjadi adik ipar dari Jokowi. Sebelum Bambang Tri menulis Jokowi Undercover yang membelokkan orang tua Jokowi dari Wijiatno Notomiharjo menjadi Heru Purnomo, tokoh PKI, dari Sujiatmi yang asli menjadi Yap Memwa, seorang Cina Singapura. Buku ini sudah terbit lebih dulu. Ibunya Sujiatmi, bapaknya juga Notomiharjo. Di dalamnya ada foto. Ada foto-foto saat Jokowi menikah, saat Jokowi masih muda. Foto-foto ini kemudian dicomot oleh Bambang Tri. Diaku oleh Bambang Tri ini adalah foto dari almarhum Hari Mulyono. Nah, dari ini saja sudah tidak logis. Buku ini sudah mendahului dari bukunya si Bambang Tri, sudah mendahului dari Jokowi Undercover. Artinya Bambang Tri yang memalsu, mengambil dari salah satunya dari buku ini kemudian dipalsukan dia. Foto-fotonya diaku sebagai almarhum Hari Mulyono. Jadi teori Bambang Tri yang mengatakan bahwa Jokowi manusia tidak berijazah disebabkan karena dia anak PKI itu sama sekali ngawur. Apalagi dia juga dengan bukunya itu sebenarnya membantah omongan yang tadi, di mana Jokowi memiliki famili-famili yang menjadi anggota TNI, bahkan berpangkat tinggi sebagai jenderal. Kalau zaman dulu tidak bisa, orang yang tidak bersih lingkungan keluarganya bisa masuk menjadi anggota TNI Polri, tidak bisa. Saya sudah cek Putranto Gatot itu kelahiran tahun 75, dia masuk Akademi Militer tahun 96. Artinya apa? Masih di era Orde Baru, masih di era Pak Harto. Dia adalah sepupu dari Jokowi, bukan ponakan. Kalau Jokowi PKI, anak Heri Mulyono seperti yang dituduhkan Bambang Tri, tidak mungkin Putranto itu bisa masuk menjadi anggota TNI. Tidak mungkin dia bisa masuk Akmil, Akademi Militer, sehingga sekarang menjadi Panglima Kodam Patimura. Tidak mungkin. Nah ini kontradiktif sekali dari omongan si Bambang Tri itu sendiri. Jokowi dituduh PKI tidak berijazah karena dilarang di masa Orde Baru, dilarang sekolah. Tapi di lain pihak dia menuduh Jokowi punya famili, dalam hal ini adalah sepupu yang berpangkat tinggi di Mabes. Kalau sekarang sudah menjadi Pangdam Patimura. Tidak match, kontradiktif. Menuduh PKI kok sepupunya jadi jenderal di TNI. Ini kan sudah tidak match. Bukan hanya satu orang, 3 orang. Yang satu kolonel di Pas Pampres, satunya lagi mayor di Kodam Siliwangi. Ini kan sudah nggak masuk akal. Keluarga PKI kok jadi petinggi TNI. Bahkan mereka sudah merintis sejak zaman Pak Harto. Ini kan tidak masuk akal dari omongan Bambang Tri. Nah ini masyarakat harus kritis. Jangan orang-orang yang tidak waras seperti ini dijadikan acuan hanya karena masalah berbeda politik. Tidak suka secara politik, kemudian omongan orang-orang gila diambil untuk menghantam. Saya akan tunjukkan sepupunya Jokowi, Maijen Putranto Gatot, yang sekarang menjadi Pangdam di Kodam 15 Patimura. Ada fotonya. Inilah beliau. Maaf. Maijen Putranto Gatot. Jarinya lengkap. Jarinya lengkap 10. Tuh, kelihatan 5. Ini lengkap.
Apa masuk akal? Omongan Bambang Tri, seorang mayor jenderal menjadi Panglima Kodam jarinya 4. Mikir. Seorang Roy Rismontiva yang aku sebagai akademisi, sebagai intelektual, sebagai tukang riset, tapi percaya juga sama orang gila Bambang Tri ini. Yang lainnya, Rias Rasid, Ikrar Nusa Bakti, Alfian Tanjung, terus Ihsanuddin Nursi, juga ikut-ikutan percaya pada RRT, Roy Rismontiva. Padahal yang dipercaya mereka sumbernya satu, Bambang Tri. Duh, orang-orang terpelajar ini pada percaya pada orang tidak waras. Ini kan aneh. Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Janeta dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ini? Ada orang besar. Masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau di sekolahnya Mas Gibran, Pak, memang dulu sudah di Singapura ya, Pak? Hah? SMA dulu memang kelas 1. Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya ngerti ya. Dan merekomendasikan sekolahnya ya? Merekomendasikan sekolah dari Yang nyariin. yang nyari setelah Pak Jokowi. Kenapa Bapak dulu kok memilih Mas Gibran untuk sekolah di luar negeri, Pak? SMA di luar negeri kenapa? Biar mandiri aja.